Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi ingat kejadian waktu tahun 1998 mungkin ya. Waktu itu ada kejadian saya mengisi sebuah training motivasi di Kota Bogor. Pesertanya waktu itu anak-anak SMA kelas 1 dan kelas 2. Sampai kemudian saya kasih mereka semua lembar kertas A4, dan saya minta mereka menggambar sebuah gambar yang gambar itu bisa menjelaskan tentang siapa mereka, apapun yang mereka maksud tentang mereka. Kalau ada yang mengertinya cita-cita, gambarlah cita-cita mereka. Kalau ada yang mengertinya keadaan diri dan keluarganya sekarang, gambarkan itu. Semua menggambar. Karena pesertanya anak-anak SMA, nggak ada yang serius gambarnya. Semua bercanda, ada yang gambar inilah, gambar ini, gambar sebuah, bercanda. Sampai kemudian ada seorang perempuan, namanya Umu, waktu itu dia masih kelas 1 SMA. Dia gambar berbeda, dia gambar mawar, lalu ada duri-durinya, dan kemudian di belakangnya dengan background warnanya gelap hitam. Kemudian saya tanya, "Mu, kamu gambar apa, Mu?" Lalu dia bilang, "Kang, saya gambar mawar berduri." "Apa maksudnya?" Dia bilang, "Mawar itu sempurna karena ada durinya. Mawar itu sempurna justru karena punya duri. Cuman banyak orang bilang duri pada mawar itu mengurangi keindahan mawar, merusak keindahan mawar, mengganggu mawar. Padahal justru duri itulah yang membuat mawar dikatakan mawar. Duri itulah yang membuat mawar dikatakan sempurna." Lalu saya tanya, "Lalu hubungannya apa dengan kamu?" Lalu dia bilang, "Saya gambarkan diri saya perempuan seperti mawar, dan duri itu adalah aturan Tuhan bagi setiap perempuan, aturan Tuhan bagi setiap wanita." Dia katakan gini, seperti duri pada mawar, banyak orang bilang aturan Allah bagi setiap perempuan itu merusak keindahan perempuan, membuat perempuan susah gaul, susah kerja, susah beraktivitas. Padahal seperti duri pada mawar, aturan itu juga yang membuat wanita dikatakan wanita. Maka dia katakan, "Saya mawar berduri, saya wanita, dengan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saya akan lakukan. Dengan apa yang Tuhan mau untuk saya kenakan, akan saya kenakan. Apa yang Tuhan mau untuk saya rasakan, akan saya rasakan. Apa yang Tuhan mau untuk saya katakan, akan saya katakan. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saya akan lakukan." Maka saya mawar berduri, saya perempuan, dengan apa yang Tuhan mau ada pada diri saya. Waktu itu seluruh suasana di ruangan itu, 200 orang mungkin pesertanya, terdiam, karena ternyata ada satu orang yang serius di antara puluhan orang yang sudah maju sebelumnya, ya tidak ada yang serius. Kemudian saya tanya lagi, "Lalu Mu, kenapa di belakangnya dikasih warna gelap, hitam? Kan bisa pilih warna kuning, hijau, biru, merah, atau yang lainnya. Kenapa dikasihnya warna gelap?" Lalu dia bilang begini, waktu itu ini anak S1 SMA yang bicara yang luar biasa. Dia katakan, "Kang, saya tidak mau jadi mawar berduri di tengah taman. Kalau saya jadi mawar berduri di tengah taman, gampang orang untuk memetik saya, mudah untuk memetik saya. Hanya ada denda 50.000 atau 2 bulan kurungan, lalu orang memetik saya dengan sangat mudah. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen jadi mawar berduri di tepi jurang, makanya saya warna gelap di belakangnya." Maksudnya apa? Dia bilang, "Saya ingin jadi mawar berduri di tepi jurang, karena suatu saat nanti saya yakin," kata dia, "kalau kelak akan ada laki-laki yang akan memetik saya, dia pasti laki-laki yang paling berani mengorbankan nyawanya untuk saya. Resikonya besar, tepi jurang, nyawa, bukan sekedar denda, bukan sekedar kurungan beberapa bulan." Luar biasa. Waktu itu semua tepuk tangan dan terkagum-kagum dengan pemikiran seorang anak kelas 1 SMA ini. Kejadiannya tahun 98, kalau kurang lebih ya. Lalu berapa tahun kemudian saya dengar informasinya, ini anak biasa. Dia bukan dari keluarga kaya, dia orang yang sederhana, bahkan dia punya penyakit jantung. Dibilang cantik juga tidak cantik-cantik seperti bintang sinetron, biasa saja, penampilan semua biasa, keluarga biasa, ekonomi biasa. Tapi berapa tahun kemudian, dia keterima lulus kuliah PMDK tanpa syarat Fakultas Kedokteran UI. Sekarang dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah berhasil menjadi dokter spesialis di Depok. Luar biasa. Dia menjadi indah karena dia tidak pernah memburukan gambarnya. Kalau orang bertanya tentang siapa dia, maka dia jawab yang indah karena dia yakin Allah akan bantu mengindahkan masa depannya. Kalau orang tanya tentang cita-citanya, dia akan katakan yang terbaik karena dia yakin apapun keadaannya, dia hari ini Allah akan bantu mengindahkan cita-citanya di depan. Sahabat Hengki, kisah ini luar biasa
Sampai sekarang bahkan saya sudah ceritakan ini 2 kali dalam 2 buku saya. Menginspirasi luar biasa. Seorang yang menjadi besar karena tidak pernah merasa kecil. Buat kita yang punya Allah yang maha itu, kenapa kita harus merasa kecil? Kalau hari ini kita merasa tidak punya harta, kita miskin, tapi kan kita hidup bersama Allah yang maha kaya. Jadi kenapa kita harus minder karena kemiskinan kita? Kalau hari ini kita merasa kita kecil, toh kita dekat dan lebih dekat dari urat nadi kita dengan Allah yang maha besar. Jadi kenapa kita takut dengan kekecilan kita? Kalau hari ini kita merasa tidak berilmu, toh kita hidup senantiasa dengan Allah yang maha tahu. Jadi kenapa kita harus takut, minder, tidak percaya diri hanya karena apa yang kita ada sekarang? Kisah Nabi Yusuf mengajarkan di Quran surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dimulai di ayat ke-5, dan di ayat ke-5 itu Nabi Yusuf berkata pada bapaknya, pada ayahnya, dia bilang, "Ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari, semuanya sujud kepadaku." Lalu ayat ke-6 sampai ayat ke-99 itu hanya kisah perjuangan Nabi Yusuf. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijadikan budak, dia dijual, dipenjara, digoda Zulaiha, terus, cobaan semua. Sampai di ayat ke-100 Nabi Yusuf berhasil menjadi raja. Lalu dia panggil ayah dan saudara-saudaranya. Kemudian dia dudukkan ayahnya di singgasananya. Lalu dia bilang, "Ayahku, ini mimpi yang dulu kukatakan kepadamu, dan sungguh Allah telah baik untuk menjadikannya kenyataan." Maka kalau kita beriman pada Nabi Yusuf, kita belajar pada Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan pada kita, kalau kisah hidup kita bukan dimulai kemarin, dari siapa kita lahir, apa latar belakang kita, dari mana kita dulu sekolah atau kuliah, apa pekerjaan kita sekarang, tapi kisah hidup kita dimulai saat kita berani untuk mengatakan apa mimpi kita, apa yang kita inginkan di depannya. Dan kisah hidup kita hanya pantas diakhiri seperti Nabi Yusuf, saat kita berhasil mendapatkan apa yang pernah kita gambarkan tadi, dan kemudian kita katakan pada orang-orang yang pernah kita katakan mimpi kita, sungguh Allah telah baik untuk menjadikannya kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi ingat kejadian